صحتنا وعافيتنا وسلاماتنا وسعاداتنا وقضاء حوائجنا ويؤل درجاتنا ويسر أمورنا بجاه سيد الوجود سيد الكونين والثقلين سيد العرب والعجم سيدنا محمد ابن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبجاه علماء الله العاملين أولياء الله الصالحين خصوصا مؤلف هذا الكتاب قصاص المعراج العلامة شيخ نجم الدين الغيضي قدس الله سرهم ونور ضريحهم ويعلي درجاتهم في الجنة وأعد علينا من بركاتهم وأمطر علينا غيث كراماتهم لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Saudara-saudara sekalian, para pecinta baginda Nabi rahimakumullah. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, kita bersyukur karena bisa melanjutkan kembali kajian kita di cerita atau kisah tentang perjalanan Isra wal Mi'raj baginda Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma sa'ida ila as-sama'i ats-tsalitsah. Thumma kemudian naik lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila as-sama'i ats-tsaniyah. Ila as-sama'i ats-tsalitsah, yaitu kepada langit yang ketiga. Fastaftaha Jibrilu. Kemudian malaikat Jibril menyuruh untuk membuka pintu langit yang ketiga. Qila, kemudian dikatakan atau ditanyakan kepada malaikat Jibril oleh penjaganya, man hadza, siapakah engkau? Qala Jibril, itu berkata malaikat Jibril, Jibrilu, saya adalah Jibril. Qila, kemudian berkata lagi dan bertanya, siapa penghuni kelak? Wa man ma'aka, dan siapa orang yang bersamamu? Qala Muhammad, ini adalah Nabi Muhammad. Au qad ursila ilaihi, apakah telah diutus kekasih Allah yang bernama Muhammad itu? Qala, kemudian malaikat Jibril menjawabnya, na'am, ya, telah diutus. Qila marhaban bihi wa ahlan, hayyakallahu min akhi wa min khalifati wa min khalifatin fa ni'mal akhu wa ni'mal khalifatu wa ni'mal muji'u wa ni'mal maji'u jaa fa fataha lahuma. Kemudian marhaban, selamat datang wahai malaikat Jibril dan Nabi Muhammad, semoga Allah memuliakan engkau Nabi Muhammad dan saudara-saudara Nabi Muhammad dan orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad dan siapa pun saja yang menyebarkan ajaran-ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dibuka pintu tersebut oleh penjaganya. Falamma khalasa huwa bi Yusufa, dan kemudian setelah dibuka pintu tersebut, maka di dalam langit yang ketiga ada hamba Allah, nabinya Allah yang bernama Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Wa ma'ahu, dan Nabi Yusuf bersama, wa ma'ahu, dan bersama Nabi Yusuf, nafarun, yaitu satu golongan min qaumihi, dari kaumnya Nabi Yusuf. Fasallama alaihi, maka kemudian fasallama, maka berucap salam siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam alaihi, atas Nabi Yusuf. Assalamualaikum ke Nabi Yusuf. Faradda alaihi salam, maka menjawab siapa Nabi Yusuf atas salam kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala thumma qala, kemudian berkata siapa Nabi Yusuf, marhaban bil akhis salih wan nabiyyi salih wa da'alahu bi khairi. Sama
Setiap nabi pasti mengucapkan selamat datang kepada orang yang saleh, nabi yang saleh, keturunan yang saleh, kemudian mendoakan atas nabi bi khairin dengan kebaikan. Wa idza huwa qad u'tiya syatral husni, dan Nabi Yusuf sallallahu alaihi wasallam yaitu qad u'tiya, telah benar-benar diberi siapa Nabi Yusuf syatral husni, yaitu dari separuh al-husni, kebaikan aneka ketampanan. Wa fi riwayatin, yaitu wa fi riwayatin yang di dalam riwayat yang lain ahsana ma khalaqallahu, maka benar-benar Nabi Yusuf diberikan ketampanan dari sisi penciptaan, dari sisi konstruksi fisiknya, maksudnya ketampanan, genteng, ibrik seporona Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Qad faddalan nasa, maka benar-benar hakikat itu faddalan nasa memiliki keutamaan daripada manusia yang lain, mengungguli manusia yang lain, ketampanannya bil husni, dengan kebaikan tadi, kefokusan, paras wajahnya, akhlaknya. Jadi saya maksud husni, kebaikan ini kan menikun perak wajah, tapi akhlak dan juga ketampanan fisik. Fokus fisik ke Nabi Yusuf. Kemudian akhlaknya bagus. Sabar Nabi Yusuf. Ini complicated, ampun, banyak di dalam diri Nabi Yusuf. Ketampanan naengki, tampan dohir, tampan ate boleh, batinna fokus, genteng boleh. Genteng fisik, genteng batin, genteng ate. Fokus ke kapian lagi. Nabi Yusuf anika, di Al-Quran diceritakan. Jadi ketika ada beberapa permaisuri, putri-putri cantik, semuanya lagi berkumpul di satu tempat, kemudian sama-sama mengiris buah, dan Nabi Yusuf datang untuk memberikan buah. Kemudian putri tadi, semua putri yang kumpul di dalam kelab melihat ketampanan Nabi Yusuf, tidak terasa yang diiris bukan buah tapi jerijinya, tak kerasa, karena memang ketampanan. Anika saya kocak magnet, injidab. Ya. Jadi apa namanya? Ada magnet cinta. Magnet benih, magnet cinta, magnet penasaran, ketampanan ketika membawa penasaran. Mak genteng. Ini kan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Karena ekala akikan kenika saparona Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Jadi orang yang mau ngamal lagi di Nabi Yusuf, ya insyaallah ya tak genteng keng beraura, tak ratin keng beraura. Nah, maksudnya tak ngobo dari elong loncong pesek pas loncong enten keng beraura. Orang ngabos kerwa, oh please lagi mau ngamal lagi di Nabi Yusuf. Allahumma ij'alni nura Yusufa wa ala wajhi wa marra'ani ahani. Apa lagi? Tak boleh catat. Allahumma ij'alni, ya Allah, berikan kepadaku. Allahumma ij'alni nurnya Nabi Yusuf. Wajhi, dan letakkan di atas wajah kami, ya Allah, wajahku, ya Allah. Wa marra'ani, dan orang-orang yang melihatku ahabbani, senang atau gembira. Berarti mau ngamal lagi kaki baca 11 kali mana pajam surah pagi. Tak genteng keng beraura, orang senang. Maksudnya mau genteng kan ukurannya relatif. Ratin genteng relatif. Nah, paling penting ketika orang senang melihatnya, gembira melihatnya. Dan ini lagi senang. Ini kan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, dan punya ketampanan akhlak. Nabi Yusuf ini kan punya ketampanan akhlak. Sabar Nabi Yusuf sampai ikudah Nabi Yusuf. Kemudian anika Nabi Yusuf punya kendali syahwatnya, kemudian diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ikudah bin Siti Sulaiha, yang kita itu ada satu tempat, ada wanita cantik, kemudian tidak ada orang lagi, dan wanita itu terroka kenika. Ada kesempatan.
tetapi Nabi Yusuf diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kan duaan pas sebini ngacet ke ada, nah ruatin dan sebagainya, Nabi Yusuf yang cukup ganteng, ada orang sekali bisa diselamatkan oleh Allah. Dan ini kan yang perlu kita tiru. Kenapa? Karena kini kan berarti erak saban kuste Allah Subhanahu wa taala. Duaan, ini kegodaan yang paling berat. Kemudian Nabi Yusuf keluar, yang kika dito tetap digoda fitnah oleh Siti Zulaiha. Akhirnya ada di dalam penjara. Karena kesabarannya, pun Allah yang jadi raja. Dan ini karena kesabaran lagi, karena kesabaran. Dan ini kal qamari, ketampanan Nabi Yusuf diilustrasikan kal qamari lailatul badri, yaitu bagaikan bulan lailatul badri, malam purnama. Ingat bulan, keng bulan purnama. Kula berpancing dengan bulan kia, keng bulan kering. Lain bulan apa ada, dan ini keng purnama pun tidak lagi. Nah, kal qamari lailatul badri, seperti bulan purnama ala sairil kawakib, yaitu atas beberapa bintang-bintang. Coba, mun bulan purnama padang enten bintang, tak ada. Padahal bintang tera. Coba mun pas bulan kering, pas peteng tak ada bulan, padang bintang. Tapi mun bulan purnama tak tengah ada bintang. Akhirnya kan Nabi Yusuf itu separuhnya. Berapa pas ketampanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Indah Rasulullah tampan. Makanya nikah Nabi Yusuf orang sing ning kerak. Nah oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beki ben kanjeng Nabi ketampanannya Rasulullah. Tapi Rasulullah saya puji nih kan, nang dalam nikah bani fisika. Saya terkenal kan bani fisika kanjeng Nabi. Bani. Tapi akhlaknya. Karena ketampanan yang paling hakiki adalah ketampanan akhlak. Kefokusan akhlak. Akhlak kefokus, maka akan membawa kebaikan kepada seluruh kehidupannya. Nikah epatemu berarti ban Nabi Yusuf. Qala, kemudian bertanya siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, man hadza ya Jibril? Ini siapa ya Jibril? Kok tampan ini ya Jibril? Qala, kemudian malaikat Jibril menjawabnya, akhuka Yusuf, ini adalah saudaramu, namanya Nabi Yusuf. Tapi Nabi Yusuf aneka mun yatas ka napanya ke engki kadin to ke atas sa aneka engki kadin taretan dari kanjeng Nabi. Nabi Yusuf aneka putranya Nabi Yakub. Nabi Yakub putranya Nabi Ishak. Nabi Ishak putranya Nabi Ibrahim. Tapi dari jalur ibu yaitu Sayyidah Sarah. Nabi Muhammad keturunan dari Nabi Ismail. Nabi Ismail putranya Nabi Ibrahim. Keng lain ibu dari Sayyidah Hajar. Jadi kan kita taretan bolong kakek ke atas. Nah, atau nang Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ini kan di raji dua. Nabi Sayyidah Sarah abid andi anak, kemudian dipersilahkan untuk kabin pole nyariaki Sayyidah Hajar. Kemudian bi Sayyidah Hajar andi anak nyamana Nabi Ismail. Nabi Ismail andi keturunan sampai ke Rasulullah. Ya, mereka nikah andi anak mas. Sayyidah Sarah andi putra nyamana Nabi Ishak. Nabi Ishak andi putra Nabi Yakub. Nabi Yakub andi putra Nabi Yusuf. Itu andi keturunan. Muka manfaat barakah. Muka dari perjalanan nikah berarti diperkenalkan Nabi kepada saudaranya, dipertemukan dengan saudaranya. Muka
manfaat barakah. Apa yang bisa kita ambil dari pertemuan ini? Sebenarnya Nabi sudah dihadapkan kepada, diperlihatkan kepada saudaranya, kepada Nabi tentang akhlak, kebaikan, ketampanan fisik dan rohani. Ini kata referensi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi orang yang fokus batinnya, maka fisiknya akan ikut fokus. Semoga kita fokus zahiran wa batinan, jasman wa ruhan. Semoga kita fokus Allah dan Allah meridhai kita semuanya bi asraril Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahul muwaffiq إلى أقوم الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.